Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, Allahumma arinal batila batila nastinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum minal syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini, dalam rangka meningkatkan takwa kita pada Allah, kita akan menambah insya Allah kekuatan iman kita dengan menelaah meneruskan kajian kitab Tanwirul Qulub, pada bagiannya mengimani bagaimana adanya adzabul qabri wa na'imuhu, siksa kubur dan nikmat kubur. Semoga dengan tambahan keimanan ini bisa menambahkan semangat kita, menambahkan motivasi kita untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lam iku setengah saking barang yajibu kang wajib i'tiqaduhu, apa nikataken ngiyakinaken ma adabul qabri utai adab kubur wa na'imuhu lan kenikmatan kubur. Amma adabu fali hadisin adabul qabri hakun. Adapun anapun utai adab kubur fali hadisin monggo iku tetep ing ana hadis adabul qabri utai adab kubur hakun iku bener. Rahu Syekhani, hadis ngriwayataken sapa Syekh loro. Syekh loro itu adalah Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, setengah dari satu keyakinan secara detail tentang keimanan kita, yaitu meyakini adab kubur dan nikmat kubur. Jelas ada dalilnya, adab kubur itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini hadis yang tingkatnya tertinggi. Adabul qabri hakun, bunyinya seperti itu. Adapun adab kubur hakun itu betul. Tidak hanya itu, wafit tanzililan iku ing dalam Al-Qur'an annaru yu'raduna 'alaiha huduwa wa asiyya ay fil qabri bidalili wa yauma taqumus sa'atu adkhilu
ala fir'auna asyaddal adabi. Masya Allah. 2, 3. Wa qala ta'ala walau taro idad dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakumul yauma tujzauna adzabal huni. Al-ayah. Tidak hanya hadis, bahkan dikuatkan di dalam Al-Quran ini. An-naru, bismillahirrahmanirrahim. An-naru uten roko yuriduna itu den pentoaken alaiha den pentoakene nas alaiha atasin naru huduan ing dalam waktu isuk wa asyiya lan sore. Jadi neraka itu disodorkan kepada manusia pagi dan sore. Dalilnya ini Al-Quran itu begitu. Wa fil qabri bidalilin, dan di dalam kubur itu yauma taqumus saatu adkhilu wa yauma taqumu lan ing dalam dinane jumeneng apa saatu kiamat adkhilu mlebu sira kabeh ala fir'auna ing keluargane Fir'aun asyaddal adabi ing luwih banget siksa. Ini keluarganya Fir'aun. Jadi ada betul ini. Wa qala ta'ala walau tara idzal dhalimuna lamun weruh sira idzal dhalimuna ing dalem wektune utahe wong dolim fi ghamaratil maut ing dalem sakaratul maut wal malaikatu utahe malaikat basitu iku pira-pira aidihim iku padha beberaken pira-pira tangane malaikat akhriju metuwa sira anfusakum ing awak sira al yauma ing dalem iki dina tujzauna kang den wales sira adzabal huni ing siksa al huni kang ino al ayah. Jadi kalau kita itu di antara kita atau orang kok tidak percaya dengan adab kubur atau nikmat kubur, itu termasuk orang yang mengingkari Al-Quran. Nah kalau sudah begitu ya diragukan keimanannya. Itu loh jelimetnya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengimani dan semakin mengimani, itu bisa menambahkan kekuatan keimanan kita, sehingga, nah ini perlu dicatat nun sewu saja ya, sehingga motivasi kita, karena tambahnya keimanan, motivasi ibadah itu harusnya tambah. Sudah barang tentu, perilaku manusia itu dibasiki, didasari oleh keyakinan. Kalau keyakinannya itu ngambang ya tingkah lakunya menjadi ngambang juga. Kalau keyakinannya kuat, maka apa yang dilakukan, apa yang ditindaklanjuti, apa yang dipikirkan yang menjadi kokoh. Itu loh. Nah ini konsekuensi bagus kalau kita bisa menambahkan keimanan kita. Contohnya dalam tindakan kita tidak akan malas-malas lagi dalam ta'abbud, tidak lagi separuh-separuh dalam beribadah, bangun pagi ya semangat begitu. Karena mengingat nanti diantaranya ada siksa kubur. Nah seperti itu. Yang selama ini saya pahami, ketika kita menambahkan keyakinan, itu seperti itu, mestinya seperti itu. Jadi apabila ada nun sewu saja, ada orang kok males-males ibadah, itu bisa dipersepsikan apa yang diyakini itu juga ngambang. Benar-benar tentu itu. Bon. Wal muradu tekang dingkarapaken annahum iku satemene malaikat basitu aidihim iku bodho beberaken sama malaikat aidihim ing tangane malaikat ilaihim maling dolimun, wong kang dolim bidorbi kelawan pukulan yadribuna kali podo mukul sama malaikat wujuhahum ing wajahi dolimuna wadbaruhum lan ing dalam pira-pira apa iki burine malaikat iki dolimun qailina hale podo ngucap lahum maring dolimun aliyama ing dalam sijine ila akhirih waqad ihtaja monggo teman-teman gawe hajat pihak lani ayah sapa al-Bukhari Imam Bukhari ala adzabil qabri fi sahihihi ing dalam
penjelasan adab kubur fi shahihi dalam hadis sahih Imam Bukhari. Waktu al-mutadi tegese waktu kang den dawaaken minal mauti saking maut. Artinya bahwa pengertian ini Imam Bukhari itu menampilkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud ini adalah setelah meninggal itu ada peterusan kegiatan kita. Tidak kok meninggal itu selesai gitu, tidak. Hadirin rahimakumullah yang mudah-mudahan tetap mendapatkan rahmat Allah. Saya teringat sekali dengan pembimbing saya di Leicester University. Ketika saya itu survei lapangan, kan hanya berdua saja dengan supervisor saya. Kok berbicara tentang seismik, terus tentang bidang saya bosan. Suatu saat saya ini kesempatan, ada waktu panjang saya ngomong yang selain pelajaran ya begitu. Saya tanya, apa sih tujuan hidupmu itu? Katanya begitu. Jawabnya itu, saya ingin ikut memberikan manfaat dalam kehidupan ini meskipun satu titik kecil gitu. Kalau sudah begitu gimana? Terus apa? Kita teruskan. Kalau sudah bisa begitu, sudah barang tentu saya yakin sampean ini bisa. Sebab dua tulisan jurnal sak pirang-pirang. Ya sudah aja. Selesai. Loh. Terus saya ditanya, terus kamu apa? Sama, tujuan saya juga ingin memberikan manfaat dalam kehidupan ini, tapi tidak kok terus selesai, tidak. Saya ingin manfaat kehidupan itu juga berlanjut setelah mati. The life after here itu ada kehidupan. Kehidupan setelah kita hidup sekarang ini ada kehidupan. Terus ternyata terusan dialog itu mengagetkan saya. Iya enak sampean, iya enak kamu punya keyakinan bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Sungguh saya kaget itu jawaban itu. Loh, berarti orang-orang ini nggak punya keyakinan. Dikira setelah mati itu sudah selesai begitu saja. Nah saya ini belum punya nggak punya Bisa nggak sampean membantu saya, kamu membantu saya untuk bisa meyakinkan bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Wah ini tugas yang tidak mudah ini. Kalau saya bisa menyelesaikan ini, insya Allah tidak hanya satu orang itu. Dan apa kesimpulannya? Orang yang seperti saya ini tidak sendirian, dia bilang gitu. Orang seperti saya ini banyak. Bahkan menjadi tujuan hidupnya itu ya sudah setelah gembira di dunia ini menghidupkan saintifik yang bisa menyenangkan banyak orang ya sudah gitu. Saya begini, kalau sampean ini tidak yakin setelah mati ada kehidupan, itu sih bagi saya yo kecil sekali. Apa susah-susah nih mati, enggak ada kehidupan. Saya berbuat susah payah ini karena saya punya keyakinan bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Sehingga kerja saya ini sungguh bermanfaat di dalam waktu yang tak terbatas nanti. Saya bilang gitu. Nah terus sampean gimana buktinya apa ini? Saya gini kan, bagaimana sampean meyakini tentang mimpi? Mimpi itu alam apa? Saya bilang gitu. How about the dream? Dia bilang mimpi itu hanya sisa-sisa energi yang ada di tubuh manusia. Kemudian kesadarannya itu sudah istirahat. Tapi sisa-sisa energi itu masih bergerak, masih bekerja. Kayak kalau dalam sistem komputer itu meskipun sudah dimatikan kan statis energinya itu masih ada, masih jalan. Seperti itu dia bilang gitu. Loh, gimana lagi? Memang ilmunya seperti itu. Ya saya nggak bisa meneruskan loh ilmu saya tentang itu nggak ada dan menurut kedokteran memang begitu. Sehingga ada mati suri terus hidup lagi. Sehingga ada orang yang meninggal makanya sebelum 4 jam tidak boleh dikemas itu. Masalahnya mungkin ada sisa-sisa energi yang masih mungkin bergerak. Kadang tangannya bisa bergerak, kadang apanya bisa bergerak. Itu sisa-sisa energi. Terus saya nggak bisa menyelesaikan, give me time around 2 weeks. Saya bilang gitu, saya beri kasih waktu saya sekitar 2 atau
2 minggu atau 1 bulan, saya bilang gitu. Saya akan carikan, saya akan diskusikan dengan kawan-kawan saya, bilang gitu. Pada akhirnya saya kesulitan menjawab apa ini namanya hidayah, ini susah ya. Akhirnya cekak singkraknya ya saya mohon maaf waktu itu belum bisa menyelesaikan dan waktu sudah hampir habis, konsentrasi saya tidak. Nah, akhirnya ya saya belum bisa, saya masih nunda, belum bisa menjawab ini. Tapi ketika saya pulang, saya belikan Holy Book Al-Quran yang terjemahan itu, tolong ini dibaca, barangkali dapat hidayah, saya bilang gitu. Baik, ini tadi nyambung apa ini, saya ingat ada banyak orang yang tidak percaya bahwa setelah hidup, setelah mati ini ada kehidupan. Bagi orang beriman, itu agama iman apapun itu harus ada keyakinan. Setelah mati akan ada kehidupan lagi. Kalau tidak ada itu ya tidak agama. Gitu. Bon. Hadirin rahimakumullah. Waqad rawa Syekhani annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi kubraini. Waqad rawal teman-teman nyeritaken, ngriwayataken sapa Syekhani Syekh loro Bukhari Muslim. Annahu satamani Nabi sallallahu alaihi wasallam marra iku liwat miyos. Nah, miyos itu bahasa halus ya, dari apa ini kita santun, Mbah Yai sampun miyos. Orang kok Mbah Yai sudah keluar itu enggak. Mbah Yai sampun miyos, tapi kalau kita ya kita keluar saja, jalan saja gitu. Sebegitunya halusnya kalau di pesantren itu begitu. Di luar ini kan enggak kenal apa miyos itu. Pohon. Marra iku miyos sapa Kanjeng Nabi bi kurba ini bi kubra ini ngliwati ketemu 2 kuburan. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi innahuma sak temene kubra ini layu adzibani iku teman-teman dan siksa apa kubra ini wama kang yu'adzibani. Dan siksa apa kubra ini fi kabirin ing dalam dosa gede. 2 hal ini, 2 kuburan ini disiksa karena dosa besar. Karena ono sapa ahaduhuma salah sijine kubra ini layas tabrau iku ora amrih bersih min baulihi saking oyoe man. Ahaduhuma ngapunten. Wa kanal akharu lan ono akharu apa liyane ahaduhuma ini yamsi lumaku bin nami mati kelawan seneng adu-adu. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi keluar dari rumah terus menemui 2 kuburan dan Kanjeng Nabi dawuh bahwa di dalam kuburan ini sedang ada siksa yang karena dosa besar, fikabirin dosa besar. 2 orang ini beda-beda karena ahaduhuma salah satunya itu dosanya karena tidak menuntaskan kesucian dari pipisnya. Nimbaulihi. Jadi hati-hati bagi kita kalau tidak membersihkan, meyakinkan bahwa ketika kita buang air kecil, umumnya air kecil, kalau air besar itu kan biasanya dilepas total begitu. Barangkali ada saja yang buang air besar, buang air kecil ya tidak dilepas total itu pakaiannya. Nah, itu sangat susah untuk menjaga dari kenajisan, itu sangat susah sekali. Jadi coba kita pikirkan kalau kita dalam tubuh kita, dalam pakaian kita ada najis, terus kita sholat, ya apa artinya? Kalau sholatnya tidak sah, berarti kan masuk orang yang tidak melakukan sholat. Kalau orang tidak melakukan sholat, itu masuk orang fasik. Orang fasik itu dosa besar. Makanya di sini disebut fi kabirin, in dalam dosa besar. Jadi jangan menjauh saja, kita jangan meremehkan pipis. Apalagi sekarang sistem-sistem toilet itu les ngadeg. Masya Allah, itu menurut saya amat susah sekali menjaga kesucian. Toilet, bahkan ada toilet di masjid kok ngadeg gitu. Berdiri, nggak dilepas pakaiannya, nggak dilepas celananya,
Susah sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita hati-hati di situ. Meskipun toilet yang ada di lingkungan kita seperti itu, ya mari kita hati-hati, kita tidak gunakan, kita gunakan yang bisa lepas pakaian sehingga bisa terguyur semua. Syukur-syukur bagi kita yang menjadi pengurus masjid, takmir masjid, ataupun yang bisa menguasai bagaimana membuat sistem toiletries, ya itu kita dipikirkan kesucian gitu. Pun. Wa kana al-akharu yamsi bil namimati. Yang lain, dosa besar yang lain itu orang itu biasa namimah. Namimah itu adu-adu. Senengane membongkar kejelekan orang lain, mengajak, menginisiat untuk ghibah. Wis enak-enak ngomong gak bahas liyane yang membongkar rahasianya, dibongkar, dijak omong-omong, dipancing-pancing. Apalagi jelas mengarah kepada permusuhan. Nah, ini masuk dosa besar. Pun wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khadri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusallitullahu 'alal kafiri fi qabrihi tis'atan wa tis'ina tanninan tanhasuhu wa taldahuhu hatta taquma sa'ati law anna tanninan minha nafakhu 'alal ardi ma'an batat hadro'a. Masya Allah. Wa yusallitu nguasaaken sapa Allah Gusti Allah alal kafir atase wong kafir fi qabrihi ing dalam kuburane. Iki Kanjeng Nabi dawuh ini ya. Tis'atan wa tis'ina ing 9 lan 90, artinya 99 taninan apane ula gedhe tan hasuhu kali nyokoti apa taninan hu ing kafir watal dahuhu lan ngentupi apa taninan apa tis'atan wa tis'ina taninan hatta takuma sehingga jumeneng apa as-saatu yaum dina kiamat. Lau anna taninan lamun bayangan ini ya, lau anna taninan lamun ono apa taninan min hasakin tis'atan wa tis'ina nafakho iku nyembur apa taninan wau lo gede wau alar adi yang dari bumi ma'an batat mongko ora bakal cukul ora bakal nyukulaken apa alardu hadroan ing dedaunan ijo-ijoan. Jadi Allah itu menguasakan kepada orang kafir yang diberi kuasa itu adalah 99 ular besar fi qabrihi di dalam kuburannya kafir. Nah, ini penjelasan atau dalil bahwa di kuburan alam barzah itu ada siksa sebenarnya. Yang ular besar itu menggigit dan mengentup. Apa bahasa Indonesia ngentup ya? Hatta takuma saati sampai yaumul kiamah. Namanya alam barzah itu alam nunggu, ya selama nunggu dari masuk kuburan itu ya dikerjain oleh 99 ular besar ini. Bagaimana kedahsyatannya? Lau anna taninan minha nafakhu alal ardi ma'an batat hadro'a. Apabila 99 ular itu menyembur saja di atas bumi ma'an batat hadro'a, maka tidak akan mampu bumi ini menukulkan tumbuhan karena dahsyatnya semburan itu. Hadirin rahimakumullah, ini amat sangat mudah sekali kita yakini. Kalau kita melihat dari kacamata universe, kacamata ruang angkasa, kita ini melihat bumi sebesar apa sih? Kata fisikawan itu satu titik debu itu terlalu besar kalau kita misalkan bisa berada di luar Andromeda, di luar gugus itu. Nah, padahal kekuasaannya malaikat, kekuasaannya makhluknya Allah yang diberikan kekuasaan pada ular ini tak terhingga. Jangankan hanya manusia yang ada di bumi yang titik ini, ya sangat bisa sekali mungkin. Nah, kalau kita koneksikan terhadap keyakinan seperti itu, sangat mudah sekali untuk menambah keyakinan kita. Ini gunanya kita belajar
universe, kita belajar fisika, itu bisa menguatkan keyakinan kita. Pon. Wa adzabul qabri utai adab kubur liruhi wal badani. Adab kubur itu untuk roh dan badan. Ketika para orang yang bertakziah mengantarkan ke makbaroh itu pulang semua, maka ruh kita itu dikembalikan. Ruhnya mayit itu dikembalikan sehingga hidup. Nah, ini adzabul qabri liruhi wal badani. Jadi azab kubur itu terhadap manusia yang ada rohnya, ada badannya. Wala yamna'ulan ora iso nyegah minal adzalika saking mengkon-mengkon ada mau apa kaunul mauti ke anane maut qad tafarraqat iku teman-teman pisah. Wala yamna'ulan ora iso nyegah min dalika saking mengkono-mengkono adzabul qabri, adzabal qabri apa sing ka iso nyegah kaunul mauti anane mayit kot tafarraqat iku teman-teman pisah sapa apa badani mayit ajza'uhu mboten ajza'uhu apa jus-juse mayit au akalat hu senajan senajan mangan hu ing mayit apa asibau binatang buas au khitanal bahri utawa iwak ing segara au nahwi dalik. Jadi maksudnya meskipun ketika orang meninggalnya itu dimakan binatang buas atau meninggalnya itu di laut yang dimakan ikan, itu tetap bisa menjadikan Allah menjadikan jasadnya dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Fa inna dzalika monggo sak temene mengkolo layam nau tidak bisa nyegah tadi. Amrun iku perkara mungkinun kang mungkin sekali aklan dalam akal. Waqat waroda hal-hal seperti itu adalah mudah sekali bagi Allah. Mungkin, bukan mungkin, kalau bagi akal kita tidak masuk akal. Tapi kalau kita punya dimensi dua, aklan wa naklan, kalau kita punya dimensi keyakinan dan dimensi ilmu yang dilogikakan, kita ketika kita tidak bisa melogikakan, maka kita switch pada dimensi keimanan. Di sinilah terletaknya. Lah, padahal dimensi logika dengan dimensi keyakinan itu bagi Allah tidak ada bedanya. Jangankan mengembalikan ruh terhadap fisik yang lembut yang hilang. Tanpa ada modal apa-apa pun Gusti Allah bisa menciptakan makhluknya seperti kita ini. Wakor warodalan teman-teman kualit bihi kelawan iki apa syariat wajib mongko wajib apa itiqaduhu katakan waqabuluhu lan menerima. Jadi dengan demikian kita wajib menerima bahwa di alam kubur itu ada siksa dan ada nikmat. Ini baru menceritakan tentang siksa. Innallaha sa'tamani Gusti Allah yaf'alu ma yasha. Iku agawe sapa Gusti Allah maing bareng yasa kan ngersakaken sapa Allah wa huwa ya Gusti Allah kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun iku kuwasa. Jadi ini dalil bahwa sesungguhnya Allah itu melakukan sesuatu terhadap apa saja yang dikehendaki dan terhadap sesuatu itu sangat kuasa sekali. Ini Al-Qur'an. Pun dik malih. Sumal adabu mongkar kari-kari utai adab kismani kurang bagian daimun kang langgeng wahwa utai apa iku adab sing langgeng iki adabul kufari iku siksane kufar wal munafikin wal munafik wa badul usoti lan sebagian orang yang ahli maksiat. Jadi siksa itu ada dua. Wamungkot nomor satu siksa yang langgeng terus menerus. Siksanya orang kufar, orang kafir. Siksanya orang munafik dan siksanya orang tertentu. Orang tertentu nanti insya Allah dibahas. Yang bermaksiat. Wamungkotiun lan siksa yang pegot. Bahwa yang mungkoti ada buman iku siksane wong khofat kang ringan opo jaro imuhu opo dosane man minal usati saking pira-pira wong kang duraka fa inahum mongko satemene man yo adabuna iku disiksa sapa man
bihasbiha kelawan milang-milang adab mau summa yarfa'u mungkar-kari yurfa'u mungkar-kari dan ilangaken dan angkat anhum saking adab biduain kelawan donga aqiraati Qur'anin utawa wacanan Quran au sodakotin utawa sodako au ghari dalik salimani kabeh iku wamen utahe wong layus alu kang ora dan takoni soman min kubri saking kubur iman layu aldibu ora dan siksa semawan fiing dalam kubur aidon halimale. Jadi warnanya siksa itu ada dua, siksa yang terus menerus yang langgeng dan siksa yang ada batasnya. Yang langgeng terus menerus sampai mana ini neraka yang kholidina fiha, yang di sana adalah kekal adanya. Masya Allah. Naudzubillah. Kemudian ada yang siksa itu terputus, yaitu siksanya orang yang orang mukmin yang ringan dosanya, yang disiksanya itu untuk menebus dosa-dosanya, yang kemudian diangkat karena selesai tebusan itu, selesainya tebusan itu bisa jadi karena doanya, atau qiraati Quran, atau sodakohnya, atau selain itu, termasuk doa-doa saudara-saudara yang lain, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Itu contohnya. Jadi jangan khawatir bahwa selama apapun siksa di neraka, tidak hanya di kuburan, tidak hanya di alam barzah. Selagi orang itu mempunyai iman, maka akan selesai tebusan sebesar apapun dosa yang dilakukan. Selagi tidak murtad, selagi tidak kafir, selagi tidak munafik. Ketika selesai maka Kanjeng Nabi akan memanggil, masih ada umat saya yang di dalam neraka. Dipanggil, diangkat. Disitulah habis titik terakhir orang mukmin yang ada di neraka. Sehingga saat terakhir orang mukmin yang diangkat itulah nanti di surga selamanya, kemudian ini masih sisa di neraka juga selamanya. Memang surga dan neraka itu kholidina fiha, kekal. Tapi berbeda dengan kekalnya Gusti Allah. Kalau kekalnya Gusti Allah itu embedded, ada dalam karakternya, sifat dasarnya Gusti Allah itu langgeng, daimun, qadimun. Tapi kekalnya makhluk seperti surga dan neraka itu berbeda. Kekalnya itu dikehendaki oleh Allah. Nah ini loh, saya ingat ada dulu sekian tahun yang lalu ada buku sangat vulgar sekali menuliskan ternyata surga dan neraka tidak kekal. Itu salah sekali. Teramat salah sekali. Saya ingat orang ini kalau zamannya khalifah yang keren langsung dihukum gantung. Menyebarkan keyakinan yang tidak betul. Kita itu dari kecil diajari bahwa surga neraka itu kholidina fiha. Tidak ada buku yang ternyata surga neraka itu tidak kekal. Sebenarnya itu tinggal nambahi, bisa tidak kekal gitu. Tinggal nambahi bisa saja. Bisanya itu bergantung pada Gusti Allah. Karena Gusti Allah sudah menjanjikan surga neraka itu kekal, maka hakikatnya surga neraka menjadi kekal. Tambihun, wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, demikian yang kita bisa bahas, kita bisa telaah pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah wa hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.